Penegakan perda larangan merokok sembarangan di sepanjang kawasan Malioboro menuai berbagai opini masyarakat. Meski saat ini masih dalam pembahasan teknis penerapannya, telah muncul dukungan masyarakat yang pro dan kontra terhadap perda KTR tersebut. Penegakan justisi perda kawasan tanpa rokok di Malioboro menuai berbagai tanggapan di berbagai kalangan masyarakat dari kusir andong, aktivis, dan pelaku wisata. Sejumlah opini menyoroti terkait besaran denda dan beberapa pihak menginginkan perda tersebut nantinya tidak tebang pilih. Salah satunya dari kusir andong bernama Edi. Ia mengaku keberatan dengan denda yang cukup tinggi karena pendapatan hariannya tidak menentu besarannya. Ia pun mengaku kebingungan jika ingin merokok meninggalkan andongnya karena kudanya tidak ada yang menjaga dan khawatirnya jalan sendiri. Sedangkan Baharudin Kambah, aktivis dari Pemantau Independen Kota Yogyakarta, menginginkan perda KTR harus adil bagi semua kalangan, termasuk petugas yang berjaga di Malioboro. Untuk petugas yang kedapatan merokok seharusnya didenda 2 kali lipat dari warga atau wisatawan. Perlakuan tersebut bertujuan untuk memberikan contoh ke masyarakat sehingga mereka pun sungkan untuk merokok di kawasan Malioboro. Jika tidak tegas, niscaya masyarakat pun enggan untuk menaati perda KTR kawasan Malioboro tersebut. Sedangkan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI-DIY) Dedi Pranowo menyatakan dukungannya dengan penegakan justisi perda KTR di tahun 2025 ini. Namun, sosialisasi aturan perda KTR masih perlu dilakukan kepada masyarakat dan pelaku wisata. Hal ini bertujuan agar penegakan justisi yang dilakukan tidak membuat kaget wisatawan sehingga kapok berkunjung kembali ke Malioboro. Dengan sosialisasi aturan yang baik terlebih dahulu, nantinya wisatawan yang kedapatan merokok akan memaklumi kesalahannya tersebut ketika terkena denda, bahkan malah tidak akan merokok karena sudah mengetahui aturannya. Menurut Dedi, garda terdepan aturan perda KTR di Malioboro terletak pada pundak para pelaku wisata, seperti agen travel, pelaku hotel, dan para pemandu wisatawan. Sebagai penegak perda harus melakukan itu satu panutan. Yang kedua, kalau dia melanggar sendiri ya harus sanksinya lebih tinggi. Saya kira sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Kalau ini kan aparat penegak perda ya, kerja sebagai penegak perda misalnya Satpol PP itu sebagai penegak perda ya harus memberikan contoh, memberikan panutan. Kalau dia melanggar sendiri, saya kira sanksinya seharusnya lebih berat dibandingkan dengan pelaku usaha maupun wisatawan yang ada di kawasan tanpa rokok khususnya di Malioboro. Ya. Jadi tetap kita mendorong itu diberlakukan, ya. Tidak sampai saat ini belum ada keluhan-keluhan dari wisatawan, gitu. Malah justru banyak yang mendukung. Okupansi di hotel di daerah Malioboro juga baik, restoran juga baik. Pemerintah Kota Yogyakarta akan mulai menerapkan penegakan justisi untuk mewujudkan kawasan Malioboro sebagai kawasan tanpa rokok KTR. Penegakan hukum ini berdasarkan Peraturan Daerah Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok. Penegakan perda ini sebagai puncak setelah melalui sejumlah tahapan seperti proses sosialisasi dan edukasi kepada wisatawan sejak tahun 2020 sampai 2022. Kemudian untuk tahun 2023, penguatan KTR dilakukan kembali dengan menyasar jasa usaha atau pelaku usaha Malioboro seperti pemilik toko, kusir andong, dan tukang becak. Demikian Paulus Yesaya Jati, TVRI Yogyakarta melaporkan.